Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Ditama dengan NIM 2023 TIP 04 dari kelas TI 6A1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi e-bisnis, yaitu konsep dasar, infrastruktur, dan supply chain management. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada konsep dasar e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah mekanisme bisnis yang dilakukan secara online, di mana transaksi jual beli, pemasaran, dan pembayaran dilakukan melalui internet dan platform digital. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis yang lebih luas karena e-bisnis mencakup seluruh aktivitas bisnis, termasuk manajemen hubungan pelanggan atau CRM, dan sistem informasi untuk pengambilan keputusan strategis. Lanjut ke mengapa kita harus menggunakan e-commerce. Yang pertama yaitu akses pasar global tanpa batas geografis. Jadi, penggunaan e-commerce ini bisa menjangkau pelanggan di seluruh dunia tanpa batasan lokasi fisik. Yang kedua ada efisiensi biaya operasional dan pemasaran. Penggunaan e-commerce ini bisa menghemat biaya sewa toko, tenaga kerja, dan promosi dengan strategi digital. Yang ketiga ada kemudahan transaksi 24/7. Jadi pelanggan dapat berbelanja kapan saja dengan pengalaman yang lebih personal dan nyaman. Lanjut ke kelemahan e-commerce. Kurangnya interaksi pribadi. Tidak seperti toko fisik, di mana konsumen dapat berinteraksi langsung dengan penjual. E-commerce tidak memiliki komponen manusia secara langsung. Hal ini dapat mempersulit membangun hubungan kepercayaan dengan pelanggan. Yang kedua ada masalah keamanannya. Meskipun platform e-commerce ini terus meningkatkan keamanannya, banyak konsumen masih ragu dalam memberikan informasi keuangan secara online karena resiko penipuan dan serangan cyber. Yang ketiga ada keterbatasan fisik. Pelanggan tidak dapat menyentuh atau mencoba produknya terlebih dahulu sebelum membeli, sehingga dapat menyebabkan pengalaman berbelanja yang kurang optimal jika barang tidak memenuhi harapan. Yang terakhir ada masalah logistik. Keterlambatan pengiriman atau masalah pengiriman dapat merusak reputasi perusahaan. Selain itu, di beberapa daerah terpencil juga belum memungkinkan untuk melakukan pengiriman ke alamat yang dituju. Lanjut ke tantangan dan risiko e-commerce. Tantangan e-commerce yang pertama yaitu persaingan yang tinggi. Banyaknya toko online membuat bisnis harus bersaing dalam harga, kualitas, dan pelayanan. Yang kedua, kepercayaan pelanggan. Konsumen sering ragu terhadap keamanan pembayaran dan kualitas barangnya. Yang ketiga, ada pengiriman dan logistik. Keterlambatan pengiriman atau kerusakan barang dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, ada perkembangan teknologi. Bisnis harus terus mengikuti perkembangan aplikasi, sistem pembayaran, dan tren digitalnya. Yang terakhir ada pelayanan pelanggan. Penjual harus cepat merespon pertanyaan, komplain, dan permintaan dari pelanggan. Lanjut kita ke resiko e-commerce. Yang pertama ada penipuan online. Bisa terjadi penjualan barang palsu, pembayaran palsu, atau pencurian data. Yang kedua ada kebocoran data. Data pelanggan seperti password dan informasi pembayaran dapat diretas.
Yang ketiga ada gangguan sistem. Website atau aplikasi yang error dapat menyebabkan transaksi pembelian gagal. Yang keempat ada persaingan harga tidak sehat. Perang harga dapat mengurangi keuntungan bisnis. Yang terakhir ada ulasan negatif dari pelanggan. Review buruk dapat mempengaruhi reputasi toko dan menurunkan minat penjualan. Selanjutnya ada tipe-tipe utama dari e-bisnis. Yang pertama ada B2B, business to business. Business to business adalah model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau layanan kepada perusahaan lain, bukan langsung kepada konsumen individu. Contohnya seperti Alibaba. Yang kedua ada B2C, business to consumer. Business to consumer adalah model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen akhir atau masyarakat umum. Model ini paling sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara offline maupun online. Contohnya seperti Tokopedia. Yang ketiga ada C2C, customer to consumer. Consumer to consumer adalah model bisnis di mana konsumen menjual produk atau jasa kepada konsumen lainnya melalui suatu platform, contohnya OLX. Yang terakhir ada C2B, consumer to business. Consumer to business adalah model bisnis di mana individu menawarkan produk, jasa, atau kemampuan kepada perusahaan yang membutuhkan. Contohnya Priceline. Lanjut ke infrastruktur bisnis. Adalah sistem teknis dan organisasi yang mendukung transaksi digital. Komponen utama meliputi hardware, software. Komponen utama meliputi hardware, software, jaringan, dan data center yang terintegrasi. Infrastruktur yang kuat sangat penting bagi kelancaran operasional e-bisnis. Tanpa fondasi teknologi yang andal, transaksi digital tidak dapat berjalan efisien dan aman bagi pelanggan maupun bisnis. Lanjut ke proses bisnis dari e-bisnis. Alur proses bisnis yang terintegrasi. Yang pertama yaitu pemesanan online-nya. Pelanggan dapat memilih produk dan melakukan order melalui platform digital. Yang kedua pembayaran. Transaksi elektronik via e-payment, transfer, atau dompet digital. Yang ketiga ada pengiriman, proses fulfillment, dan distribusi ke alamat pelanggan. Terakhir ada layanan purna jual, dukungan pelanggan, garansi, dan penanganan keluhan. Lanjut ke aplikasi perusahaan yang mendukung. Yang pertama ada ERP, Enterprise Resource Planning. Sistem terintegrasi untuk mengelola seluruh proses bisnis perusahaan secara efisien. Yang kedua ada SAP, System Application and Product in Data Processing. Suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Yang ketiga ada Supply Chain Management atau SCM dan e-payment. Sistem manajemen rantai pasok dan pembayaran digital untuk transaksi yang aman dan cepat. Yang keempat ada Customer Relationship Management atau CRM. Platform untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan secara optimal. Yang terakhir ada Decision Support System atau DSS. Sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para manajer atau eksekutif mengambil keputusan saat menghadapi masalah yang semi terstruktur atau tidak terstruktur. Contoh aplikasi perusahaan
Dashboard ERP menampilkan data terintegrasi dari berbagai departemen seperti keuangan, inventaris, dan SDM dalam satu tampilan. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data secara real-time dan efisien. Selanjutnya, interface CRM dapat membantu melacak interaksi pelanggan, riwayat pembelian, dan preferensi. Sistem SCM mengoptimalkan alur rantai pasok dari supplier hingga pelanggan, memastikan efisiensi distribusi dan pengurangan biaya operasionalnya. Selanjutnya ada pengertian supply chain. Supply chain adalah jaringan organisasi, aktivitas, dan sumber daya yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang atau jasa dari pemasok hingga konsumen akhir. Peran utamanya adalah memastikan ketersediaan produk tepat waktu dengan kualitas yang konsisten dan biaya yang efisien. Selanjutnya yaitu alur sistem dari supply chain. Tahapan alur sistem supply chain berawal dari supplier, lanjut ke manufacturer, lanjut ke distributor, lanjut ke retailer, dan terakhir ke customer. Setiap tahap saling terhubung dan saling berinteraksi. Supplier menyediakan bahan bakunya, manufacturer memproduksi barangnya, distributor menyalurkan produk, dan terakhir retailer menjual ke konsumen akhir. Selanjutnya tujuan dan masalah pada supply chain. Yang pertama ada efisiensi biaya, mengoptimalkan pengeluaran di seluruh rantai pasok untuk meningkatkan profitabilitas bisnis. Yang kedua ada pengiriman tepat waktu, memastikan produk sampai ke tangan pelanggan sesuai jadwal yang dijanjikan. Yang terakhir ada kepuasan pelanggan. Pelanggan memberikan layanan terbaik untuk membangun loyalitas dan kepercayaan dari pelanggan. Selanjutnya ada tantangan supply chain. Yang pertama ada kompleksitas jaringan. Rantai pasok modern melibatkan banyak pihak dari berbagai negara dengan regulasi berbeda. Koordinasi antar supplier, produsen, dan distributor memerlukan sistem yang terintegrasi dan komunikasi yang efektif. Yang kedua ada fluktuasi permintaan. Perubahan tren pasar dan perilaku konsumen sulit diprediksi. Integrasi teknologi seperti ERP dan IoT menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini, namun memerlukan investasi besar dan adaptasi organisasi. Lanjut ke komponen SCM. Yang pertama perencanaan, yaitu meramalkan permintaan, menyusun jadwal produksi, dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua ada pengadaan, memilih supplier terbaik, negosiasi kontrak, dan memastikan bahan baku berkualitas, tersedia tepat waktu dengan biaya efisien. Yang ketiga ada produksi dan distribusi, mengubah bahan baku menjadi produk jadi dan mengirimkannya ke pelanggan melalui jaringan logistik yang efektif. Selanjutnya ada peran teknologi internet pada SCM. Penggunaan internet dalam SCM memungkinkan real-time tracking untuk memantau pergerakan barang secara langsung. Komunikasi antar pihak menjadi lebih cepat dan efisien. Otomatisasi proses mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses operasional. Contoh teknologi pendukungnya ada ERP untuk integrasi datanya,
Dan ada IoT untuk sensor dan monitoring, serta cloud computing untuk penyimpanan dan akses data fleksibel. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi e-bisnis dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.